Duh, Dan pernah nggak sih kamu udah baca buku satu halaman penuh, matanya itu lihat kiri kanan dari setiap barisan buku, tapi pas sampai di bawah, kamu tuh mendadak pikir, bentar, tadi tuh aku baca buku tentang apa ya? Dan itu ceritanya tentang apa ya? Dan ya, mau nggak mau buku yang tadi sudah kita baca dari awal, terpaksa deh harus diulang lagi. Mungkin itu tandanya prosesnya metakoneksi kamu dalam membaca nggak berjalan dong. Jadi metakoneksi itu tentang cara kita itu berpikir. Atau secara singkatnya, yang berarti kita itu punya kesadaran atau enggak kita itu menyadari apa yang sedang kita lakukan atau kemampuan untuk kita itu bertanya kepada diri kita sendiri. Kayak sebagai contoh, kira-kira aku paham nggak buku yang sedang aku baca? Kira-kira aku paham nggak sih apa yang ingin disampaikan sama sang penulis? Atau bisa juga kayak sebagai kemampuan untuk mengevaluasi atas hasil atau usaha yang kita lakukan. Itulah yang dinamakan metakoneksi, yaitu proses cara kita itu berpikir. Nah, kalau dalam hal membaca, metakoneksi itu kayak ibarat punya kendali. Contohnya itu Sapam. Nah, Sapam ini kan dia itu bertugas untuk mengawasi kira-kira kita ini sudah paham belum, atau kita ini sudah fokus belum hal yang kita sedang baca, atau pikiran kita malah melayang sana kemari ke jemuran baju atau ke mantan. Jadi metakoneksi itu sangat-sangat penting banget untuk mencapai tingkat pemahaman kita dalam membaca suatu buku bacaan. Makanya di sini tuh ada perbedaan besar antara orang yang menggunakan metakoneksi dalam membaca, ada juga yang enggak. Nah, bedanya itu adalah yang pertama, orang yang enggak menggunakan dalam membaca dengan menggunakan metakoneksi itu merupakan pembaca pasif. Yang dimana ibaratnya mereka itu seperti robot yang mereka itu pas baca pastinya lihat kata per katanya tuh dari kiri ke kanan, pas ketemu kata yang nggak dimengerti ataupun membingungkan, mereka cuek aja, terus terobos sampai halaman terakhir. Dan ya, hasilnya mereka nggak paham. Ujung-ujungnya mereka tanya, ini aku tadi baca buku tentang apa ya? Nah, kalau pembaca yang menggunakan metakoneksi aktif itu beda lagi, karena yang dimana kalau pas mereka ketemu kata yang nggak mereka pahami atau kata yang menurut mereka ini asing banget, mereka itu yang dimana sistem otaknya itu bakal berhenti dan bakal kasih tahu mereka, "Hey, stop dulu bacanya, kalau kata ini tuh ada yang nggak kamu pahami." Nah, dari situ mereka tahu kapan mereka itu paham dan kapan mereka itu bingung dalam membaca. Nah, terus gimana sih caranya untuk meningkatkan metakoneksi kita dalam pemahaman membaca kita supaya semakin meningkat? Nah, di sini tuh aku udah ketemu jawabannya dan aku dapat jawabannya dari AI, dan di sini tuh dia kasih 3 cara. Yang pertama, sebelum membaca, jangan langsung masuk ke dalam teksnya dulu. Terus lakukan pemanasan. Kalian tuh coba tanya diri kalian sendiri, kira-kira apa tujuan kalian baca buku ini? Terus, dan apa yang sudah kamu tahu dari buku ini? Kamu bisa lihat dari judul bukunya dan juga dari sinopsis atau kesimpulan bukunya di belakang bukunya. Terus yang kedua, saat membaca, jadilah detektif untuk pikiran kamu sendiri. Setiap selesai satu subbab, itu kamu berhenti 5 detik dulu, terus kamu tanya, kira-kira ada nggak sih bagian buku yang buat aku itu bingung pas lagi baca? Kalau misalnya ada, terus kamu bingung, jangan dipaksa lanjut. Kamu bisa juga baca ulangnya lagi. Tapi kalau misalnya masih tetap nggak paham, kamu bisa kayak kasih coretan kecil ataupun kamu bisa tulis menurut pemahaman bahasa kamu sendiri. Terus yang ketiga, setelah membaca, coba kamu uji diri kamu. Coba jelaskan isi bacaannya tadi ke dalam 2 kalimat aja. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngejelasin apa-apa, berarti artinya kamu belum paham sama sekali apa yang sedang kamu baca. Jadi dari sini tuh bisa disimpulkan bahwa dalam membaca buku itu tentang siapa yang paling cepat menghabiskan berapa halaman, tapi tentang seberapa paham sih kamu atau seberapa mampu kamu bisa memahami isi buku itu yang sedang kamu baca. Oke, terima kasih. Sekian dari video aku. Kalau kalian suka dengan pembahasan video seperti ini, self improvement, belajar atau bahas tentang buku, kalian juga bisa subscribe dan ya, terima kasih. Dadah. Ting.